Halo semuanya, kami dari Kelompok 8. Nah, baik, di sini ada siapa aja sih? Bisa kenalin satu-satu nggak? Oke deh, dari aku dulu ya. Halo, nama aku Alia. Halo, nama aku Ferdi. Halo geng, nama aku Billy. Dan yang terakhir, halo, nama aku Gesin. Nah, jadi di sini kita akan bahas beberapa hal, teman-teman. Ada yang tahu nggak? Tentang hukum peradilan di Indonesia sih, Ge. Betul sekali, Ferdi. Jadi, di sini kita akan bahas mengenai sistem hukum yang ada di Indonesia. Nah, Al, kamu bisa jelasin nggak ke teman yang nonton, itu apa sih arti dari hukum? Oke, Geksin. Nah, jadi menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa negara kita itu termasuk negara hukum. Sehingga hukum itu adalah peraturan resmi yang mengikat dan dikokohkan oleh penguasa dan pemerintah. Oh gitu. Tapi emang bener ya, hukum itu sifatnya mengatur. Iya dong, Bill. Hukum itu memiliki sifat mengatur, memaksa, dan melindungi. Kok bisa yang mengatur? Ya, karena ada di aturan seperti perintah untuk mengatur tingkat laku kita sebagai masyarakat, Bill. Oh gitu ya, Fer. Ya dong, Bill. Ingat loh teman-teman, hukum itu ada banyak kali golongannya. Ada dari sumbernya lah, bentuknya, isinya, waktu berlakunya, wilayah berlakunya, sampai cara mempertahankannya. Nih, banyak kali nggak sih? Iya, no. Kok bisa banyak gitu ya? Ya, namanya juga penggolongan hukum, Bill. Ya, itu tuh tujuannya untuk memudahkan kita dalam menemukan ataupun juga menerapkan hukum yang ada gitu loh. Tapi kan hukum lokal gitu loh. Aku pernah lihat di IG deh kalau nggak salah. Itu tentang adat Bali. Itu nggak sih, Fer? Yang pewaris. Jadi, kalau anak laki-laki baru dapat warisan gitu. Iya, tuh dah. Oh, yang itu. Itu kan disebabkan karena anak laki-laki ini dianggap memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarga. Tapi ya kalau nggak salah aku pernah baca, kalau nggak salah tuh pada tahun 2010 udah diubah ketentuan hukum adatnya, di mana perempuan juga berhak untuk mendapatkan setengah dari hak waris. Dan ini ada pada hukum waris, yang dimana hukum waris ini adalah hukum yang mengatur pembagian harta terhadap peninggalan seseorang. Dan hukum waris ini terdapat pada hukum privat atau perdata, di mana ini adalah hukum yang mengatur hubungan dengan orang yang satu dengan orang yang lainnya, dan dengan menitikberatkan kepentingan seseorang. Oh gitu ya. Tapi ya, fungsi hukum itu kan ada yang menjamin kepastian hukum, menjamin keadilan sosial sama pengalaman. Iya. Nah, tapi aku pernah lihat di berita nih, rasanya kayak belum ada keadilan gitu loh. Maksudnya gimana? Bukannya tujuan dibentuknya peradilan kan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan UUD. Iya, tahu, tapi aku pernah baca di internet nih, sempat booming juga loh waktu itu. Apa nih Bang Al? Itu loh, aku pernah baca nih, ada nenek-nenek umur sekitar 92 tahunan lah kalau nggak salah ya. Masa dia divonis selama 1 bulan cuman gara-gara nembak pohon durian aja? Wih, kasihan kali. Ya kan, katanya ada tuh yang lapor terus minta uang ratusan juta buat berdamai. Tapi asal kalian tahu ya, nenek-neneknya tuh punya 6 orang anak. Ya karena karena nenek itu nggak bisa bayar uang damai, jadi dia divonis gitu loh. Itu adil apa nggak sih sebenarnya? Nih, no, apalagi aku baca nih ya, masih ada kejanggalan katanya. Belum tentu si pelapor itu punya lahannya. Iya, no. Katanya neneknya juga dia udah minta izin ke pemilik tanah wakaf buat membangun tugu makam leluhur. Ada-ada aja loh ini. Menurutku ya, kasus ini udah biasa nggak sih ada di Indonesia, apalagi terhadap hukum di Indonesia tuh yang rasanya kurang mengadili gitu pada kalangan bawah. Tapi disclaimer aja nih, nggak semua hukum tuh kayak gitu sih. Dan terbukti banyak kasus yang terjadi di Indonesia dan bahkan merugikan negara, seperti korupsi. Ya tuh ya, kadang biasa dapat hukuman yang ringan tahu dibanding yang menembang pohon kayak gini. Ada aja nggak sih? Kasian ya, tapi asal kalian tahu ya, lembaga peradilan di Indonesia tuh banyak tahu. Tahu nih, aku bisa jawab. Mbak Bill, jelasin ke teman-teman, say hi dulu dong. Hai. Iya, lembaga peradilan tuh ada Mahkamah Agung, biasanya dia mengadili tingkat kasasi. Terus ada peradilan umum, ada peradilan agama, terus militer, terus PTUN, apa ya kepanjangannya? PTUN itu loh, Peradilan Tata Usaha Negara, Bill. Udah inget kan? Oh iya, tuh dah.
Terus ada Mahkamah Konstitusi juga. Cuma lembaga aja sih panjang, tapi ingat ada tingkatannya Bil. Apa aja emangnya? Jelasin nggak? Baik, jadi pengadilan tuh ada tingkat pertama nih. Biasanya ini dibentuk berdasarkan keputusan presiden dan dia tuh biasa berada pada wilayah kabupaten maupun kota. Lanjut, ada tingkat kedua. Kalau ini dibentuk berdasarkan undang-undang. Biasanya ada pada daerah ibu kota provinsi. Terus nih ya, yang terakhir nih ada juga tingkat kasasi. Tapi bukan kasasi Hatake ya. Jadi pada tingkat kasasi. Gimana sih? Kasasi. Jadi pada tingkat kasasi itu biasanya sering disebut dengan Mahkamah Agung dan dia tuh bertugas untuk memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi lah, dan sengketa mengenai kewenangan mengadili dan sebagainya. Udah tuh aja sih. Banyak masih no ternyata. Ya lah Bil, maka dari itu biar kita nggak kena hukuman, ya lebih baik kita nggak ngelanggar hukum dan ikuti aja aturan-aturan yang berlaku. Ya kalau dia sendiri nggak sadar, gimana? Ya dia dapat sanksi lah Bil, masa nggak kena? Tapi ingat juga ya, di mana aja kita ada di lingkungan keluarga, di sekolah, atau di masyarakat. Apalagi kita ada di negara hukum ini, harus patuh sama peraturan Bil. Jangan sampai suka melanggar. Benar itu. Dan yang masih menentang hukum itu biasanya dia kurang paham mengenai hukum atau sanksi yang bakal diterima tahu. Sanksi hukum? Ada apa aja emang? Biasanya ada norma agama Bil. Itu tuh bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Terus ada dari norma kesopanan yang biasanya ada pada lingkungan masyarakat. Terus ada norma kesusilaan. Nah, yang ini nih biasanya berasal dari hati nurani kita. Ya anggaplah sadar diri gitu ya. Terus yang terakhir tuh ada norma hukum. Norma hukum itu juga ada pidana pokoknya Al. Biasanya ada pidana mati karena kasus yang sangat berat. Terus ada pidana penjara, pidana kurungan, tapi pidana kurungan ini lebih ringan daripada pidana penjara. Terus ada pidana denda sama pidana tuntutan. Selain itu juga ada sanksi hukum perdata yang biasanya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi atau hilangnya suatu keadaan hukum. Terus juga kalau nggak salah ada sanksi hukum administratif gitu ya. Itu katanya kita bisa dapat denda dan bisa juga pembekuan sampai pencabutan sertifikat yang sampai penghentian sementara pelayanan administrasi. Apakah serem coba Bil? Serem banget. Ya ada, makanya kita sebagai warga Indonesia tuh harus sadar diri juga nih sama aturan-aturan yang berlaku. Karena kan negara kita kan negara hukum ya. Iya. Jadi banyak hukum-hukum yang berlaku dong di sini. Oh ya, kalian mau tahu nggak apa aja contoh-contoh perilaku yang bertentangan? Jelasin dong Bil. Hai, apa yang aku ucapin bukan berarti kalian ikuti ya. Ini sama sekali tidak boleh diikuti. Emang mau dapat sanksi? Enggak kan? Ya, jadi kayak ibadah tidak tepat waktu. Bah, di sini siapa nih yang jarang ibadah? Bukan aku. Apa jangan-jangan kalian ya? Canda. Lanjut aja deh. Terus merusak fasilitas sekolah, tidak patuh pada aturan yang ditetapkan, apalagi nih melanggar rambu lalu lintas. Sama masih banyak yang lain lagi yang kalian jangan coba-coba ikuti. Jadi itu saja perbincangan kita hari ini. Aku rasa ini udah cukup nggak sih Kek? Ya nih, baik kalau begitu kami dari kelompok 8 mengucapkan DJ. hati-hati di Di jalan. jalan. Bye. Akhirnya. Behind the scene. Halo semuanya. Ya Bil. Belum. Aku juga belum. Aku gara-gara menggadang sih. Hai semuanya. Halo semuanya. Di norma hukum itu juga ada pidana pokoknya Al. Biasanya ada pidana mati karena kasus yang sangat berat. Terus pidana penjara, pidana kurungan. Di norma hukum itu juga ada pidana pokoknya Al. Biasanya pidana mati. Iya, mobil kleng. Pasin dulu kedek. Di norma hukum itu juga ada pidana pokoknya Al. Salah lihat. Nanda pokoknya Al.
Pidana. Ya, pidana ya, pidana. Di